Pemirsa, berita selanjutnya, Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya mengungkapkan masih tetap fokus mengembangkan kerajinan benang serat daun nanas ketimbang yang produk lain. Selain awet dan mudah diolah, permintaan serat daun nanas juga tinggi. Jadi kalau kan ada yang merindu ke istilahnya kalian. Inovasi kelompok tani di Karangjaya yang mengolah buah nanas menjadi keripik memang bukan hal baru di dunia olahan makanan ringan. Orang nomor satu di Prabu Muli justru memiliki pandangan tersendiri terkait hal itu. Menurutnya, produk olahan makanan memiliki kelemahan seperti masa kadaluarsa sehingga produk tidak tahan lama. Oleh karena itu, pemerintah Kota Prabu Muli untuk saat ini masih fokus mengembangkan kerajinan benang serat daun nanas. Selain awet, serat nanas juga banyak permintaan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ridho Yahya menjelaskan, dalam berbisnis sebaiknya fokus di pasar yang tidak terbatas dan memiliki resiko yang paling kecil. Itu permintaan tuh banyak, tidak ada kadaluarsa. Nah itu yang kepengen kita genjot itu. Jadi tidak berapapun masyarakat ada yang belinya. Kemudian tidak laku pun tidak mungkin tidak laku, walaupun tidak laku tidak ada masa kadaluarsanya. Sini sebenarnya kita menjat kepada warga kita ini. Kalau manisan, alhamdulillah ada inovasi baru, tapi kita tidak bisa memproduksi besar-besaran. Ngapa? Ya kalau tidak dibeli uang, tidak laku. Kadaluarsa timbulnya duitnya habis, bahan bakunya habis seperti itu. Hingga sekarang, ekspor serat daun nanas masih terus dilakukan oleh petani di Prabu Muli. Singapura sementara tetap menjadi tujuan ekspor, namun dengan jumlah yang belum terlalu banyak akibat keterbatasan peralatan. Pemerintah kota berharap Kementerian Pertanian dapat menyalurkan bantuan besar-besaran karena bisa berdampak kepada perekonomian warga. Beni Firdaus, PAL TV.